Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis ROI dan profitabilitas dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2016 sampai tahun 2021. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yaitu Ibu Nur Zuzepina STAKMSC. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Kafa dengan NIM 20043105. Saya sendiri Rani Putri dengan NIM 20043051. Dan rekan saya Rini Susanti dengan NIM 20043053. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu analisis return on invested capital. Bagian ROA dan ROE akan dijelaskan oleh Muhammad Kafa. Kepada Muhammad Kafa disilahkan. Baik, analisis return on invested capital atau ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh pengembalian atas modal yang diinvestasikan di mana pada umumnya yang menjadi dasar untuk mengukur modal yang diinvestasikan di sini adalah total aset ROA dan total aset ROE. Yang pertama return on asset ROA. ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menggunakan dan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, di mana persentase rasio yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mampu melakukan pengelolaan aset secara efisien. Nilai dari ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada tabel atau grafik PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2016 sampai 2021 di atas dapat kita lihat bahwa kinerja perusahaan cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan pada tahun-tahun yang lain tetap mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak setinggi peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 142,88%. Mohon maaf, maksudnya 47,41%. Tingginya persentase ROA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tersebut perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 47,41% dari total asetnya, di mana semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba. Artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih yang besar menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Pada tahun 2019 sampai 2021, ROA PT Unilever Indonesia Tbk terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari rata-rata total aset tahun 2019 sampai 2021, memiliki rata-rata aset yang tergolong tinggi. Rendahnya rata-rata total aset dapat disimpulkan bahwa terjadinya penurunan kinerja perusahaan sehingga perusahaan tidak efektif dalam mengolah aset yang dimilikinya dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini juga dapat dilihat dari penurunan laba bersih di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta hal ini bisa disebabkan karena pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Selanjutnya ROE pada grafik yaitu yang berwarna merah. ROE digunakan untuk mengukur persentase laba yang diperoleh atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Angka rasio ROE diukur dengan membandingkan laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio yang dihasilkan dari perhitungan seperti yang tersaji dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan investasi pemegang saham oleh manajemen selama tahun 2017 sampai 2021 bisa dikatakan sangat baik, di mana tahun 2017 sampai 2021 selalu terjadi peningkatan ROE dari tahun ke tahunnya, walaupun peningkatan tersebut berfluktuasi. Hal ini dilihat pada tahun terjadi peningkatan, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali. Adanya pertumbuhan ROE di sini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang semakin baik karena adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pengelolaan investasi pemegang saham yang paling efektif selama 5 tahun terakhir ini tahun 2018 yaitu 142,88%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen sangat efektif dan efisien dalam menggunakan ekuitasnya karena perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar
142,88% dari total modalnya. Semakin tinggi ROE, tentu akan semakin besar dana yang dikembalikan perusahaan dari total modal menjadi laba. Artinya, semakin besar laba bersih yang diperoleh dari modal sendiri, maka semakin baik kinerja perusahaan. ROE yang tinggi akan menyebabkan posisi pemilik modal perusahaan semakin kuat dan semakin meningkatkan kepercayaan investor akan modal yang diinvestasikannya. Dan hal tersebut juga akan memberi pengaruh yang baik pada harga saham perusahaan di pasar. Namun pada tahun 2019, ROE menunjukkan peningkatan yang tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan modalnya sehingga laba sebelah pajak yang dihasilkan atas modal yang dimiliki perusahaan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan. Dari tahun 2017 sampai 2021, tingkat pengembalian investasi PT Unilever Indonesia Tbk baik dalam investasi pada aset maupun investasi pada modal mengalami fluktuasi atau turun naik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang konsisten dalam mengolah dan mengendalikan investasi yang dimilikinya untuk mendapatkan maksimum profit. Namun, fluktuasi ini masih dalam konteks peningkatan dengan persentase yang cukup tinggi untuk ROA di persentase 30-40%. Dan ROE dengan persentase yang melebihi 100%. Dapat dilihat dari grafik yang disajikan, rasio ROA dan ROE mengalami fluktuasi. Namun kenaikan yang tinggi di tahun 2018, hal ini menjadi risiko bagi perusahaan. Di mana tantangan yang muncul bagi perusahaan di sini yaitu apakah perusahaan dapat mengimbangi kenaikan aset yang dimiliki perusahaan dengan menghasilkan laba optimal atau malah kinerjanya turun. Untuk menjawab hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019. Di mana perusahaan tidak menunjukkan konsistenan pengelolanya sehingga terjadi penurunan dalam memanfaatkan investasinya dalam bentuk aset dan modal, sehingga kenaikan aset dan modal pada tahun 2019 tidak diiringi dengan peningkatan laba bersih yang tinggi juga. Hal ini dapat disebabkan seperti inkonsisten pengelolaan dan efek pandemi. Artinya pada tahun 2019 kinerja perusahaan kurang baik dan memanfaatkan investasi yang dimilikinya dalam menghasilkan laba atau berjalan dengan optimal. Rekomendasi, sebaiknya investasi yang dimiliki PT Unilever Indonesia baik terhadap aset maupun ekuitas dimanfaatkan dengan lebih produktif serta konsisten lagi. Digunakan dalam operasional perusahaan tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang maksimal. Dengan pemanfaatan investasi yang produktif, efektif, efisien, serta konsisten, tentu maksimum laba akan tercapai. Rasio ROI pada perusahaan diharapkan nilai yang besar. Karena besarnya nilai ROI menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik dalam mengolah investasi untuk mendapatkan laba. Semakin besar rasio ROI, tentu akan meningkatkan nilai perusahaan dan akan menarik perhatian investor untuk melakukan investasi pada perusahaan. Serta juga akan meningkatkan nilai perusahaan ini juga akan meningkatkan harga saham perusahaan. Sekian dari saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai kepada Rini. Baik, selanjutnya itu yang akan saya jelaskan mengenai analisis kinerja operasi, di mana pertama mengenai gross profit margin atau margin laba kotor, di mana pada tampilan diperlihatkan adanya jumlah penjualan, cost of goods sold, dan gross profit. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari gross profit margin didapat dari pembagian dari gross profit tahun 2016 dibagi dengan penjualan pada tahun 2016. Begitu pula dengan gross profit margin persenannya pada tahun berikutnya. Kemudian pada COGS atau cost of goods sold, persenannya juga pada tahun 2016 didapat dari pembagian dari COGS tahun 2016 dibagi dengan penjualan pada tahun 2016. Selanjutnya akan kita lihat pada grafik, yaitu di mana pada grafik tersebut terlihat pertumbuhan, terdapat dua bagian, yaitu gross profit margin dan cost of goods sold. Jadi yang biru menunjukkan gross profit margin dan yang merah itu cost of goods sold. Jadi analisis margin laba kotor di sini merupakan rasio
profitabilitas dalam menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan bersih atau penjualan bersih. Laba kotor di sini merupakan nilai lebih yang diperoleh perusahaan atas hasil penjualan yang diterima setelah dikurangi dengan harga pokok barang yang dijual. Selain mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor atas penjualan yang terjadi, efektivitas kinerja produksi juga dapat dilihat dari pendekatan beban dengan melihat perbandingan antara beban pokok penjualan terhadap penjualan. Berdasarkan hasil dari tabel dan grafik yang disajikan, menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi laba kotor selama 5 tahun. Margin laba kotor di sini diikuti dengan peningkatan pendapatan bersih dari tahun 2016 sebesar 40.053.732 meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 39.545.959 dan juga diikuti dengan penurunan persentase harga pokok penjualan terhadap pendapatan bersih pada tahun 2016 yaitu sebesar 48,92% sampai dengan tahun 2020 menjadi 47,74%. Tetapi pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan yang paling tinggi sebesar 49,54%, yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan harga pokok penjualan tahun tersebut yang berimplikasi pada penurunan pada laba bruto tahun tersebut. Penurunan beban pokok pendapatan di sini disebabkan oleh penurunan biaya produksi. Penjelasan lebih lanjut terkait penurunan biaya pokok produksi di sini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dan efisien dalam mengelola beban pokok pendapatannya. Karena efisiensi beban pokok pendapatan diikuti dengan kenaikan pendapatan bersih. Kesimpulannya yaitu, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan cukup konsisten dalam pengelolaan harga pokok penjualannya. Hal ini terlihat dari peningkatan yang konsisten pula dari penjualan dan diikuti dengan peningkatan yang konsisten dari harga pokok penjualan, walaupun terjadi peningkatan yang berfluktuasi. Kemudian rekomendasinya yaitu, seharusnya PT Unilever Indonesia Tbk senantiasa mengefisienkan beban yang harus dikeluarkan dalam harga pokok penjualan dan peningkatan terhadap harga pokok penjualan harus sebanding dengan peningkatan penjualan yang akan berdampak pada penilaian investor nantinya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu operating profit margin atau margin laba operasi akan saya jelaskan sendiri. Seperti yang ditampilkan pada slide di depan, yang mana terdapat persenan dari gross profit margin yang sudah dijelaskan sebelumnya dari mana mendapatkan hasilnya, dan juga terdapat persenan dari selling expense, ADM dan general expense, other operating expense, other operating income, dan operating profit margin. Di mana dari tahun 2016 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif. Pada grafik di depan sudah ditampilkan, yang mana berwarna biru menjelaskan mengenai gross profit margin, warna merah menjelaskan selling expense, hijau ADM dan general expense, ungu yaitu other operating expense, biru terang yaitu other operating income, dan oranye yaitu operating profit margin. Analisis margin laba operasi merupakan alat analisis untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasi perusahaan. Rasio margin laba operasi diukur dengan membandingkan laba operasi, yaitu laba kotor setelah dikurangi dengan beban operasi, yaitu beban penjualan dan beban ADM dan umum, serta beban dan pendapatan operasi lainnya terhadap penjualan. Dihasilkan perusahaan mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan yakni 21,74%, 23,05%, 29,37%. Namun di tahun berikutnya menurun pada angka 23,58%, 21,99%, dan 19,42%. Jika dilihat dari pendekatan beban, pengelolaan beban operasi yakni beban penjualan dan beban umum dan administrasi dari tahun 2016 sampai tahun 2021 cukup terkendali dengan melihat persentase beban operasi tersebut.
terhadap penjualan relatif kecil dan cenderung menurun dari tahun ke tahun, di mana berada di antara 8-10% untuk beban pemasaran dan penjualannya, serta di rentang 9-10% untuk beban administrasi dan umum. Walaupun pada tahun 2020 terjadi sedikit kenaikan pada beban penjualan, di mana kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume penjualan. Kenaikan ini relatif tinggi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya yang rasionya cenderung berfluktuasi, namun tidak signifikan dari tahun ke tahun. Namun, untuk pendapatan operasi lainnya menunjukkan persentase atau rasio yang sangat berfluktuasi, terutama tahun 2018 menyumbangkan pendapatan operasi lainnya sebesar 6,75%. Hal ini perlu dilakukan evaluasi oleh perusahaan untuk mengetahui faktor pemicu hal tersebut bisa terjadi. Dan jika kita lihat CALK ini disebabkan oleh adanya komponen non-recurring dari pembentuk laba, yaitu penghasilan lain-lain. Apabila dilihat dari penjualan perusahaan selama 5 tahun terakhir, cenderung mengalami kenaikan. Namun kenaikan penjualan tersebut tidak dibarengi dengan konsisten atau pengelolaan beban yang efisien, terutama untuk tahun 2020, di mana peningkatan penjualan tidak sebanding dengan peningkatan beban yang ada. Nah, kesimpulannya, dengan melihat hasil analisis di atas, dapat digambarkan kinerja operasi PT Unilever Indonesia Tbk cukup bagus. Hanya saja pada tahun 2020, perusahaan kurang efisien dalam mengendalikan beban-beban pembentuk laba operasi perusahaannya, serta juga ada komponen non-recurring yang cukup besar dalam pembentuk laba untuk tahun 2018 yang harus diperhatikan oleh manajemen dan investor guna memprediksi laba masa depan. Seperti juga yang terlihat dari grafik bahwa operating profit margin perusahaan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dan tahun 2020 terjadi penurunan atas peningkatan dari beban operasi perusahaan. Rekomendasi yang diajukan kepada PT Unilever Indonesia adalah untuk bisa mengendalikan komponen pembentuk labanya, terutama beban guna memprediksi laba masa depan, serta lebih konsisten dalam pengelolaan beban guna menghasilkan laba operasi dengan grafik cenderung meningkat dan tidak berfluktuatif. Untuk materi selanjutnya mengenai pre-tax profit margin atau margin laba sebelum pajak akan dijelaskan oleh Muhammad Kafah. Kepada Kafah disilakan. Baik, selanjutnya pre-tax profit margin atau margin laba sebelum pajak. Pada tabel terdapat sales, operating profit, finance income, finance cost, profit before income tax, operating profit margin, persentase finance income, persentase finance cost, dan pre-tax profit margin. Next. Di sini adalah grafik-grafik yang pertama yang warna oranye adalah operating profit margin, yang tabel yang selanjutnya yaitu yang warna merah adalah finance cost dan yang warna biru adalah persentase finance income, dan warna hijau adalah pre-tax profit margin. Interpretasinya, analisis margin laba sebelum pajak merupakan analisis yang menunjukkan kontribusi dari pendapatan dan beban keuangan perusahaan terhadap kinerja operasi perusahaan. Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan keuangan terhadap margin laba perusahaan tidak terlalu besar, yang mana rasio yang dihasilkan dari analisis berada di bawah 1%, dan kontribusi terbesar penghasilan keuangan yaitu terjadi pada tahun 2018. Untuk beban keuangan perusahaan juga tidak terlalu besar, namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, beban keuangan sebesar 0,36%, dapat dilihat pada tabel yang warna merah atau grafik yang warna merah. Dan pada tahun 2020 menjadi 0,58%. Dan pada tahun 2021 beban keuangan menjadi 0,47%. Berdasarkan CALK, kenaikan beban keuangan dipicu oleh kenaikan pinjaman bank perusahaan, sehingga bunga pinjaman yang dibayarkan juga cenderung besar. Kenaikan beban keuangan atau finance cost terjadi terutama pada tahun 2020, yang berdampak dan mengganggu laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan, yaitu mengalami penurunan pada tahun 2020. Bahkan kontribusi
penghasilan keuangan sekalipun tidak sebanding dengan kenaikan beban keuangan. Jadi simpulannya adalah berdasarkan hasil rasio dari margin laba sebelum pajak selama tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Terjadi di tahun 2019 dan paling turun di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 yang dikarenakan kenaikan biaya keuangan dan kontribusi penghasilan keuangan yang relatif kecil dan juga tidak begitu mempengaruhi kenaikan laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan sehingga laba sebelum pajak sedikit mengalami penurunan karena penghasilan keuangan tidak mampu menutupi beban keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Rekomendasi yang diberikan pada PT Unilever Indonesia adalah sebaiknya PT Unilever Indonesia dapat mencari alternatif lain sehingga bentuk penghasilan keuangan sehingga gap antara beban keuangan dan penghasilan keuangan tidak terlalu besar. Sekian dari saya, diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu net profit margin akan dijelaskan oleh Rini Susanti. Kepada Rini disilahkan. Baik, untuk analisis kinerja operasi selanjutnya yaitu mengenai net profit margin atau margin laba bersih, di mana pada tabel yang ditampilkan terdapat sales, earning before tax, dan income tax expense, earning after tax, pre-tax profit margin, dan persentase income tax. Kemudian juga ada net profit margin. Selanjutnya akan saya jelaskan dengan melihat pada grafik, yaitu dari grafik dapat yang disajikan menunjukkan bahwa persentase beban PPH mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2020 seiring dengan peningkatan yang fluktuatif juga pada laba sebelum pajak. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan beban PPH yang tertinggi yaitu 7,36% dari penjualan. Berdasarkan CALK, kenaikan ini dipicu oleh kenaikan beban pajak kini perusahaan sehingga menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian margin laba bersih yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 15,96% sampai dengan tahun 2018 naik menjadi 21,7%. Yang menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik. Artinya tahun 2018 perusahaan dapat menghasilkan margin laba bersih tahun berjalan sebesar 21,79% yang diperoleh atas penjualan, di mana setiap Rp1 penjualan perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 21,79%, di mana hal ini disumbangkan oleh komponen non-recurring seperti penghasilan lain-lain. Kemudian penurunan margin laba bersih di tahun 2019 sampai tahun 2021 ini terjadi diakibatkan oleh banyak hal yaitu peningkatan beban pemasaran dan penjualan, beban umum dan administrasi yang meningkat yang harus diteliti komponen pembentuknya. Beban keuangan yang meningkat yang dikarenakan meningkatnya pinjaman bank yang berdampak pada meningkatnya bunga pinjaman yang harus dibayarkan di bank. Dan yang terakhir dipicu karena peningkatan beban pajak penghasilan yang dikarenakan peningkatan beban pajak kini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel dan grafik, peningkatan laba sebelum pajak akan diikuti dengan peningkatan pajak penghasilan perusahaan yang bermuara pada laba setelah pajak, sehingga peningkatan laba sebelum pajak akan berdampak pada beban pajak penghasilan dan juga berdampak pada laba setelah pajak. Selain itu, fluktuasi dari laba bersih atau laba setelah pajak juga akan berdampak pada penilaian investor akan kemampuan perusahaan pada penilaian kinerja perusahaan, serta pengelolaan atau pengendalian aktivitas perusahaan. Selain itu, pada tahun 2018 yang terdapat komponen non-recurring juga akan berdampak pada peramalan atau prediksi lama masa depan. Kemudian rekomendasinya yaitu sebaiknya PT Unilever Indonesia Tbk ini bisa mengendalikan aktivitas perusahaannya dan memaksimalkan komponen permanen pembentuk laba guna prediksi laba masa depan atau laba yang persisten. Hal ini juga menjadi perhatian untuk investor dalam berinvestasi. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kesimpulan dari kinerja operasi akan saya jelaskan. Berdasarkan analisis profitabilitas yang dilakukan dengan membedakan 4 komponen laba, yakni laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih tahun berjalan, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan beban yang dilakukan PT Unilever Tbk dapat dikatakan cukup efektif dan efisien, di mana peningkatan penjualan yang terjadi tahun 2016-2021. Namun di tahun 2019, 2020, dan 2021, perusahaan tidak bisa menekan penurunan beban berbeda dengan tahun sebelumnya atau terjadi ketidakefisienan beban. Selain itu, hal yang juga menjadi perhatian yaitu adanya pendapatan lain-lain yang menyumbang cukup besar dalam laba tahun 2018 yang menyebabkan laba tahun tersebut mengandung komponen non-recurring. Secara keseluruhan, dengan melihat net profit margin yang dihasilkan perusahaan sangat baik dalam menghasilkan laba atas penjualan selama 5 tahun terakhir. Untuk rekomendasi yang dapat kami berikan untuk perusahaan yaitu perusahaan harus dapat menjaga dan melakukan kontrol tetap dalam pengelolaan komponen pembentuk laba, terutama beban. Perusahaan tentu berkeinginan untuk meningkatkan operasional untuk mendapatkan maksimum profit. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan risiko yang ditimbulkan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya di tahun 2019 dan 2020, peningkatan pinjaman bank yang terjadi yang berdampak pada peningkatan beban bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Dengan kebijakan yang diambil, yakni melakukan pinjaman ke bank, perusahaan sebaiknya memperhitungkan kas dan benefit dari pinjaman tersebut. Misalnya, apabila perusahaan melakukan pinjaman di bank untuk mendukung operasionalnya, sebaiknya digunakan untuk membeli aset dan lancar sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dapat terbayarkan dengan mendapatkan pengembalian atas investasi tersebut dan juga akan menambah komponen pendapatan dalam laporan laba rugi, sehingga laba yang maksimal dapat tercapai. Selain itu, dalam meningkatkan net profit margin tentunya harus meningkatkan penjualan. Dengan demikian, peningkatan juga harus diikuti dengan pengontrolan beban-beban dengan ketat, yaitu dengan cara review atas pengeluaran untuk beban-beban dan memangkas biaya-biaya efisien. Nah, untuk yang ketiga yaitu analisis pemanfaatan aset atau utilization. Yang bagian pertamanya yaitu kas turnover atau perputaran kas akan saya bacakan sendiri. Yang mana pada tabel di depan sudah ditampilkan terdapat sales, cash and cash equivalent, average cash and cash equivalent, cash turnover atau kali, dan average cash holding period yang per hari, di mana dari tahun 2016 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Lebih jelasnya saya jelaskan melalui grafik. Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu dari hasil penjualannya. Nilai dari perputaran kas akan menandakan semakin membaik jika nilai yang didapatkan semakin tinggi. Dikarenakan kondisi ini memperlihatkan semakin efisiensi dengan penggunaan maupun dalam hal mengelola kas. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa pada tahun 2017 perputaran kas pada perusahaan mencapai 105,84 kali. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 terjadi peningkatan dalam perputaran kas perusahaan yaitu 110,52 kali. Sehingga dapati hasil bahwa uang kas dipegang perusahaan paling lama hanya 6 hari yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak memegang uang dalam waktu cukup lama. Hal ini menunjukkan tingkat perputaran kas pada PT Unilever Indonesia Tbk sangat tinggi. Sebaiknya PT Unilever Indonesia Tbk menambah sumber kas lainnya sehingga perputaran kas tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama juga, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola kasnya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk melunasi hutangnya kepada supplier. Dan dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami periode pelunasan hutang yang semakin cepat. Dan diharapkan perusahaan untuk meningkatkan periode pelunasan ini dan tentunya juga harus diikuti dengan peningkatan jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Sekian dari saya kembalikan moderator.
Baik, terima kasih. Untuk yang bagian keenamnya yaitu working capital turnover atau perputaran modal kerja akan dijelaskan oleh Rini Susanti. Kepada Rini, silahkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai working capital turnover. Working capital turnover atau perputaran modal kerja adalah suatu rasio yang digunakan dalam mengukur keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Dalam arti berapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode tersebut. Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan penjualan bersih dengan modal pengelolaan kita membandingkan penjualan bersih dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Dari hasil perhitungan, apabila perputaran modal kerja rendah berarti pengelolaan modal kerja belum efektif, dan sebaliknya apabila perputaran modal kerja tinggi berarti modal kerja perusahaan telah efektif. Modal kerja di sini dihitung dari aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pada grafik dapat disimpulkan bahwa pada grafik menunjukkan bahwa perputaran modal kerja pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021 selalu memperlihatkan nilai yang negatif, yang berarti bahwa kewajiban lancar perusahaan lebih besar daripada aset lancarnya. Perputaran modal kerja yang negatif pada PT Unilever Indonesia Tbk disebabkan karena perusahaan mengadakan pinjaman kepada pihak lain, yang mana jika angka ini terus berada di angka negatif atau angka kewajiban lancarnya lebih besar daripada aset lancarnya, dikhawatirkan modal kerja dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Manajemen perusahaan harus mengefisienkan untuk meningkatkan rasio perputaran modal kerjanya minimal hingga mencapai atau sama dengan rata-rata industri atau setidaknya bernilai positif. Sebab penilaian atau perputaran modal kerja ini menunjukkan seberapa efektif modal kerja yang ditanamkan perusahaan kepada aset sehingga menghasilkan penjualan. Sekian penjelasan. Baik, terima kasih. Untuk yang bagian terakhir yaitu total asset turnover atau perputaran total aset akan saya jelaskan sendiri. Yang mana di depan sudah ditampilkan tabel dari total asset turnover, yang mana terdapat sales, total asset, maaf, saya lanjutkan. Pada tabel terdapat sales, total asset, average total asset turnover, dan juga average cash holding period. Penjelasannya akan saya jelaskan melalui grafik. Nah, total asset turnover adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total aset. Jadi, semakin besar rasio ini semakin baik, yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dapat dilihat dari grafik bahwa perputaran total aset PT Unilever dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, perputaran total aset perusahaan adalah 2,31 kali, dan ini nilai perputaran aset adalah 2,00 kali. Apabila rasio perputaran total aset ini semakin rendah, maka semakin buruk pula kemampuan semua aktiva menciptakan penjualannya. Ini artinya kinerja keuangan PT Unilever Tbk dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan karena dana yang tertanam pada keseluruhan aktiva perputarannya penjualan bersihnya sama dengan rata-rata total aset pada tahun tersebut. Dengan kata lain, perusahaan telah menghasilkan Rp1 penjualan pada setiap rupiah yang diinvestasikan dalam asetnya. Sehingga disimpulkan bahwa aset PT Unilever Indonesia
TBK cukup produktif, di mana setiap Rp2 pendapatan diperoleh dari Rp1 aset. Namun dari tahun ke tahun cenderung turun, sehingga direkomendasikan perusahaan untuk mempertahankan nilai total aset turnover-nya, bahkan bisa ditingkatkan. Sekian penyampaian materi kami pada kali ini mengenai analisis ROI dan profitabilitas. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Current Receivable Transfer atau perputaran piutang usaha akan dijelaskan oleh Muhammad Kafa. Kepada Muhammad Kafa disilahkan. Selanjutnya akun receivable turnover atau perputaran piutang usaha. Pada tabel akun receivable turnover terdapat sales, akun receivable, average akun receivable, akun receivable turnover, dan average collection period per hari. Pada tabel dapat kita lihat akun receivable turnover-nya cenderung menurun setiap tahunnya, sedangkan average collection period-nya cenderung naik setiap tahunnya. Perputaran piutang menggambarkan kinerja perusahaan dalam mengelola piutang. Dapat dilihat pada tabel dan grafik bahwa tingkat perputaran piutang dari PT Unilever Indonesia Tbk secara Tbk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Diawali dari tahun 2017 yang mana peningkatan perputaran piutang sebesar 9,78 kali, kemudian turun di tahun 2018 menjadi 4,62 kali, dan penurunan ini juga berlaku untuk tahun berikutnya yang mana nilai perputaran piutang untuk tahun tersebut masing-masing adalah 8,32 kali untuk tahun 2019, 8,08 kali untuk tahun 2020, dan 8,0 kali untuk tahun 2021. Selain itu, untuk periode penagihannya lebih dari 30 hari atau 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata piutang beredar di antara 30 sampai 45 hari, artinya periode penagihan lebih dari 30 hari, sesuai dengan syarat pembayaran N/30. Karena terjadi penurunan rasio perputaran piutang dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dapat dilihat bahwa penagih piutang yang dilakukan manajemen dianggap tidak berhasil atau masih dikatakan belum berjalan secara efektif. Hasil dari perhitungan perputaran piutang di atas menunjukkan angka perputaran yang tidak terlalu besar, yaitu di bawah angka 10 kali dalam 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan PT Unilever Indonesia Tbk dalam piutang adalah tinggi. Dan tentunya bagi perusahaan kondisi ini dianggap tidak cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah piutang yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sedangkan penagihan piutang yang dilakukan perusahaan selalu mengalami penurunan. Sehingga direkomendasikan pada perusahaan untuk meningkatkan penagihan piutangnya sehingga kas yang berada pada piutang tidak terlalu lama dan bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya, terutama investasi. Dan juga menambah persediaan kas perusahaan sehingga memiliki kas yang cukup atau tidak terlalu cepat perputaran dari kasnya yang menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan keuangan. Sekian selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu inventory turnover atau perputaran persediaan akan dijelaskan oleh rekan saya Rini Susanti. Kepada Rini disilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai inventory turnover atau perputaran persediaan. Pada tabel di depan terlihat bahwa adanya COGS atau cost of goods sold, kemudian persediaan, average inventory, dan inventory turnover per kali, kemudian average inventory days outstanding. Pada inventory turnover dari tahun 2016 sampai 2021 terlihat bahwa inventory turnover-nya terlihat berfluktuasi. Kemudian pada average inventory days outstanding-nya juga berfluktuasi. Di sini saya akan menjelaskan melalui grafiknya, yaitu di mana perputaran piutang mencerminkan berapa lama persediaan menumpuk.
Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, semakin tinggi tingkat penjualan atau mutasi persediaan perusahaan. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat perputaran persediaan PT Unilever Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan atau penurunan perputaran persediaan dari tahun 2017 sampai 2021. Perputaran persediaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang mana menunjukkan perputaran sebanyak 8,48 kali dalam setahun atau 42,44 hari. Artinya persediaan mulai dari pembelian bahan baku sampai persediaan tersebut terjual adalah selama 42 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya periode yang dibutuhkan persediaan sampai terjual lebih dari 1 bulan sehingga dapat disimpulkan bahwa lamanya periode yang dibutuhkan persediaan sampai terjual lebih dari 1 bulan atau rata-rata 40 hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tak terlalu lama tertahan pada persediaan. Namun diharapkan entitas untuk meningkatkan tingkat perputaran persediaannya atau mempersingkat waktu investasi tersebut tertahan pada persediaan, agar mengindikasikan bahwa persediaan berjalan dengan lancar yang tentunya diikuti dengan meningkatnya penjualan, dan tidak ada persediaan yang menumpuk dan berisiko rusak atau lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk analisis pemanfaatan aset atau division yang keempat, yaitu long term operating asset turnover atau perputaran aset operasi jangka panjang, akan saya jelaskan sendiri. Seperti yang ditampilkan di depan, terdapat pada tabel terdapat sales, long term operation asset, average long term operation asset, long term operating asset turnover atau yang kali, dengan average period yaitu hari. Lebih lanjutnya akan saya jelaskan melalui grafik. Rasio perputaran aset operasi jangka panjang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik dalam memanfaatkan aset operasinya untuk memperoleh penghasilan. Dari tabel dan grafik yang tadi dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat long term operating asset turnover menunjukkan hasil yang bagus, di mana setiap 1 rupiah aset operating jangka panjang menghasilkan 3 rupiah penjualan. Dan yang terbaik terjadi pada tahun 2017 dan selanjutnya mengalami penurunan namun tidak signifikan. Dan diharapkan perusahaan untuk dapat senantiasanya meningkatkan nilai dari long term operating asset turnover ini, yang menunjukkan bahwa aset yang dimiliki adalah produktif. Selanjutnya, yang kelima yaitu account payable turnover atau perputaran utang usaha, akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Kafah. Kepada Kafah disilahkan. Baik, selanjutnya yaitu account payable turnover atau perputaran utang usaha. Pada tabel account payable turnover terdapat cost of goods sold, account payable, average account payable, lalu account payable turnover satunya kali, average payable days outstanding untuk hari. Dapat dilihat pada tabel atau grafik bahwa perputaran utang usaha PT Unilever Indonesia Tbk pada 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, perputaran utang usaha menunjukkan nilai 4,36 kali dengan rata-rata pembayaran utang pada pihak ketiga adalah 82 hari. Dikarenakan perputaran utang usaha terus meningkat, hal ini memperlihatkan bahwa di tahun 2021 merupakan perputaran utang usaha yang paling baik dengan perputaran utangnya 4,50 kali dan pembayaran